Bismillahirrahmanirrahim. Lupa sampai di mana ya? Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. 3 berurutan tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu lagi Rajab, loncat 4 bulan berikutnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Saniyah, Rajab. Berarti 6 bulan. 6 bulan berikutnya. Posisi sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah boleh, Dzulqa'dah boleh, Dzulqa'dah, 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 Dzulqa'dah sama. Apa sih artinya? Maksudnya apa? Ada sejarah. Kenapa ini bulan disebut Dzulqa'dah? Bahasa kita apa namanya? Apit ya, bulan apit. Apit apa namanya? Kapit, apit. Kenapa disebut bulan ini Dzulqa'dah? Itu dari kata-kata qa'dah, dari kata-kata qa'ada. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Artinya duduk. Seperti ini duduk nih, namanya qa'dah. Ada penjelasan dalam kitab Syarah Imam Abi Jamrah, kitab hadis karya Syekh Al-Imam Abi Jamrah. Dzulqa'dah berarti itu masdar dari kata-kata qa'ada yaq'udu qu'udan. Qa'dah arti sekali duduk. Itu ada kronologisnya, ada duduk permasalahannya, sejarahnya. Dulu zaman sebelum Rasulullah lahir, ibadah yang dominan pada saat itu kan qital, perang melawan orang kafir. Itu paling dominan itu. Namanya jihad dan sebagainya. Namun mereka itu kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah yang sekarang ini, bulan-bulan sekarang, mereka duduk rapi, nggak berani mengadakan perlawanan perang. Semuanya menghormati bulan tersebut sampai sekarang sehingga disebut bulan Dzulqa'dah. Seperti itu penjelasannya katanya. Tapi nggak tahu kalau sejarahnya apit itu apa ya? Kenapa disebut bulan apit ya? Kejepit gitu. Antara dua lebaran, Idul Fitri dengan Idul Adha gitu. Oh, sehingga ada pemahaman kalau bulan apit itu orang nggak boleh nikahin anaknya gitu begitu ya. Alasannya kenapa? Ya udahlah, nggak apa-apa, terserah sana. Pantesan KUA itu kalau bulan apit sepi, nggak ada yang nikah. Jadi para penghulu mereka rata-rata ngadain ziarah aja setiap bulan apit gitu. Baik, di tengah-tengah di bulan Dzulqa'dah tersebut, inilah yang dikenal dengan istilah yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan-bulan haji, termasuk sekarang Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah ini disebut masuk bulan haji. Maka jamaah haji Indonesia itu sudah mulai pada berangkat mulai pada hari Jumat. Disebutnya dengan haji tamattu'. Tamattu' itu artinya ke Madinah dulu, umroh dulu, ke Madinah dulu tuh, baru ke Mekah. Jadi umroh dulu, baru haji. Maka kena dam namanya. Disebut famang tamatta'a bil umrati ilal hajj fala junaha famang tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaisaru minal hajj. Siapa yang melaksanakan umroh terlebih dahulu kemudian menuju haji, maka dia mendapat kena dam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi di bulan Dzulqa'dah menjelang Dzulhijjah ada kita persiapan ibadah yang namanya udhiyah atau akikah, akan saya jelaskan di sini. Faslun fil udhiyah wal akikah. Kita akan membahas masalah udhiyah, kurban, wal akikah dan akikah. Apa sih bedanya kurban sama akikah? Suka ada yang nanya, "Pak Ustadz, saya belum akikah, boleh nggak kurban?" Begitu katanya.
Ini perlu jadi pembelajaran untuk kita. Udhiyah atau kurban, kurban dari bahasa Arab, qoroba yaqrobu kurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau udhiyah artinya memotong binatang, menyembelih binatang. Fa ammal udhiyatu sunnatun muakkadah la tajibu illa bin nadri. Hukum udhiyah, ibadah kurban, hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dikukuhkan, jangan sampai ditinggal, usahakan. Seperti sholat qobliyah subuh. Kita sholat qobliyah subuh sangat-sangat dahsyat, sunnah muakkadah. Usahakan jangan ditinggal. Kenapa nilainya? Dalam sebuah hadis dinyatakan rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu masih lebih baik daripada urusan dunia dan seisinya. Maka jangan ditinggal, sayang sekali. Sama, fa ammal udhiyatu sunnatun muakkadah. Udhiyah atau ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah. La tajibu illa bin nadri. Tidak diwajibkan tidak diwajibkan melaksanakan ibadah kurban kecuali kalau dia pernah nazar. Tahu nazar? Nazar itu janji pada diri sendiri. Ya Allah, seandainya hamba lulus ujian, hamba akan kurban ya Allah. Hamba akan kurban kambing 10 ekor umpamanya. Alhamdulillah dia dikasih lulus ujian. Pas Idul Adha dia wajib untuk kurban kambing. Serta bagi yang nazar itu, yang nazar kurban tadi karena hukumnya wajib, maka dia haram memakan dagingnya, tidak boleh. Tidak diperbolehkan memakan daging kurban bagi yang kurbannya kurban nazar. Tapi kalau kurban sunnah, kurban biasa, sunnah muakkadah, itu silahkan sesuai dengan ayat. Fakulu minha wa ta'imul ba'isal fakir. Silakan sebagian bisa dimakan daging kurbannya dan silakan yang lain didistribusikan. Wala tajibu illa bin nadri. Tidak wajib udhiyah ibadah kurban tadi kecuali kalau dia punya nazar. Nazar itu wajib ya, bukan hanya kurban saja, termasuk ibadah yang lain. Kalau sudah nazar kemudian nazarnya terpenuhi, maka dia wajib untuk melaksanakan apa yang ia nazarkan. Wal yufu nudzuruhum wal yatawafu bil baitil atiq. Ayo penuhi nazar-nazarnya. Wa awwalu waqtiha ba'da madha qadri rak'ataini wa khutbataini khafifataini min tulu'i syamsi yaumi Idul Adha. Mulai awal waktu penyembelihan hewan kurban udhiyah tadi, ba'da madha qadri rak'ataini wa khutbataini khafifataini min tulu'i syamsi yaumi Idul Adha. Pokoknya setelah selesai sholat Id gitu aja. Setelah selesai sholat Idul Adha, silahkan itu waktu mulai dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Kalau sebelum Idul Adha gimana? Nggak boleh. Wahiyya sunnatu kifayatin fi haqqi ahli baitin ta'addadu wa illa fa sunnatu ain. Posisi lagi-lagi ibadah udhiyah, ibadah kurban itu hukumnya tadi dikatakan sunnah kifayah fi haqqi ahli baitin ta'addadu wa illa fa sunnatu ain. Jadi gini maksudnya, kita ada satu keluarga nih, satu keluarga isinya 6 orang atau 5 orang. Ini udhiyah sunnah kifayah. Sunnah kifayah artinya sunnah yang bisa diwakilkan cukup 1 orang. Seandainya 6 orang ini, silahkan kalau mampu silahkan 6-6-nya silahkan kurban. Kalau nggak mampu cukup diwakilkan salah 1 orang aja. Bisa jadi mungkin kepala keluarga, fulan, sekeluarga dan sebagainya. Itu fi haqqi ahli baitin ta'addadu, bagi orang yang satu keluarga lebih dari
satu orang lebih dari satu orang. Wa illa fasunnatu ain, kalau jumlah keluarganya kok mungkin cuma satu orang di situ, kalau memang mau korban ya sudah, itu per orang, per individu. Sunnah ain namanya. Wa akhiru waqtiha ghurubu syamsi min akhiri yaumit tasyrik, dan akhir atau selesainya pemotongan hewan kurban, waktunya habis, itu ghurubu syamsi min akhiri yaumit tasyrik, terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik sih hari apa? Hari tasyrik itu kalau bahasa kita 3 hari setelah tanggal 10, berarti 11, 12, 13. Imam Syafi'i menafsirkan hari tasyrik sampai tanggal 13. Jadi 11, 12, 13 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjahnya kan Idul Adha. Nah, 11 hari tasyrik, 12 hari tasyrik, 13 hari tasyrik. Ini 4 hari dari mulai tanggal 10 kita haram berpuasa. Haram hukumnya melaksanakan puasa sunnah. Sebab Idul Adha jelas nggak boleh puasa, hari tasyrik 3 hari itu nggak boleh puasa. Walaupun ada yang menyatakan hari tasyrik cuma sampai tanggal 12, tapi kalau mazhab Imam Syafi'i itu hari tasyrik sampai tanggal 13. Yang berpendapat hari tasyrik sampai tanggal 12 sesuai dengan ayat, memang dua-duanya sesuai dengan ayat. Kan ada famang ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqo. Tuh. Jadi itu bagi orang yang lontar jumroh ketika melaksanakan haji. Ada yang istilah nafar awal, ada istilah nafar sani. Ada di sini yang berangkat haji tahun ini? Mudah-mudahan banyak. Faman lam yudhi hatta madul waqtu fa in kana tatawwu'an yudzabbih biqasdi tadhiyah wa in kana mangzuron lazimahu ayudhiya qada'an. Sekarang gini, saya mau kurban tapi belum punya duit ini, belum punya uang. Terus udah niat padahal sampai pas hari hari tasyrik terakhir, pas Idul Adha umpamanya, kok belum ada duit. Tapi begitu besoknya sudah selesai penyembelihan, sudah selesai pemotongan, kok ada duit, ada rizki nih. Kebetulan pengen korban banget, kan masih ada waktu tuh. Nah, kemudian kok kita cari ke tempat penjual hewan kurban, cari beli ini kambing atau sapi atau apa. Kalau dia tadinya sudah nazar sebelumnya, umpama nih, tadi saya sampaikan, saya seandainya lulus ujian akan kurban sapi 1 ekor pas Idul Adha. Tapi setelah ditelusuri kok uangnya belum ketemu pas sudah selesai Idul Adha. Bagaimana ini? Fa wa in kana mangzurun lazimahu ayyudhiya qada'an. Jika itu kurban nazar seperti tadi, itu tetap dia dituntut untuk membeli hewan kurban yang ia nazarkan dan disembelih, tapi niatnya qadha. Diniatkan qadha, mengqadha nazar yang belum terpenuhi. Fa in kana tatawwu'an yudhabbihu biqasdi tadhiyah. Jika niatnya ibadah kurban yang biasa, yang sunnah, maka silahkan dia niat tadhiyah saja. Tapi tadi di akhir waktu, ya, di akhir waktu, ghurubu syamsi min ya akhir jami tasyrik tadi. Wa takunu bi dzabhi jad'ati dhu'nin lahas sanatun. Sudah, itu kita sudah tahu umur yang perlu dibeli, binatangnya seperti apa, kambingnya seperti apa, sapinya seperti apa, kita sudah tahu sepertinya. Pokoknya usahakan yang sehat. Ini biar tahu cara kita meneliti hewan kurban yang bagus. Kambing katakanlah, itu mohon maaf, dipegang duburnya, jangan takut. Pegang duburnya si kambing tersebut. Kalau duburnya kering,
nggak mencret, itu menunjukkan hewan itu sehat. Kan suka ada yang mencret, mules-mules gitu ya. Mencret, nya berair begitu, itu tidak sehat. Itu perlu untuk kita nih. Ini ilmu nih, di sini nggak ada kayaknya yang, sebab saya tukang kambing soalnya. Saya juragan kambing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala tujzi'ul 'aura'ul bayyin 'auruha walal 'arja'u allati dhaharu 'arjuha walal hazilah wala maksuratul qarn in darra bilahmiha wala maqtu'atul udhun kullan aw ba'dun aw khilqatan. Ini yang tidak diperbolehkan. Satu, binatang yang al-'aura'ul bayyin 'auruha, binatang yang cacat, pincang, kakinya pincang sebelah. Nih hati-hati panitia nih, ketika ada hewan kurban mungkin diantar dari tempat pembelian turun ke lokasi, terutama sapi, itu biasanya dia turunkan karena dari mobil tinggi, truk begitu, dicek hati-hati bener, takutnya pas turun kakinya patah umpamanya, itu membahayakan. Jadi benar-benar harus hati-hati. Sehingga sang penjual juga biasanya mencari tempat yang tinggi ketika turun dari truk itu atau dari mobil, supaya ada si sapi ini atau binatang ini turunnya aman. Karena kalau sudah pincang, al-bayyin 'auruha, enggak diperbolehkan. Cacat. Wala maksuratul qarni in darra bilahmiha, tidak diperbolehkan juga ini untuk ibadah kurban maupun akikah maksuratul qarni. Apa namanya? Tanduknya pecah, patah. Tanduknya patah, pecah. In darra bilahmiha. Kalau memang kelihatannya membahayakan, sampai kelihatan tulangnya ini nih, tulangnya maaf, dagingnya sampai apa namanya patah. Jadi si apa tadi apa namanya, aduh, ini korn, tanduknya kok patah, itu membahayakan. Wala maqtu'atul udhuni kullan au ba'dun, tidak dibenarkan juga, tidak diperbolehkan untuk kurban binatang yang maqtu'atul udhun, telinganya terpotong, telinganya robek. Kullan, baik keseluruhan, au ba'dun, atau cuma separuh. Ini ada penjelasannya dalam kitab Tanwirul Qulub ya. Walau khilqatan, meskipun itu alami, dari lahir sudah seperti itu umpamanya, jangan dipakai untuk kurban atau akikah. Walau khilqatan, meskipun memang kondisinya dari lahir sudah seperti itu, jangan, cari yang lain. Wala maqtu'atul dhahab walal lisan, tidak juga diperbolehkan untuk berkurban binatang yang ekornya terputus, terpotong. Ada ekornya, jadi harus utuh benar-benar. Ekornya kok kayaknya ini terputus, ini ujungnya nggak ada umpamanya. Ini hati-hati. Walal lisan, juga binatang yang lidahnya itu terpotong. Nggak tahu mungkin karena apa dipotong nggak utuh. Yang seperti itu tidak diperbolehkan untuk ibadah kurban. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yushtaratu ayyu'tiyal fuqara min lahmiha juz'an wala yasiron bi syarti ayyakuna nayyi'an. Dan disyaratkan juga nih ketika untuk pendistribusian hewan kurban yang setelah kita rapihkan, kita kemas sekian lama,
silahkan ayyu'tiyal fuqara min lahmiha juz'an, dibagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan dengan syarat bisarti ayyakuna nayian, dibagikannya itu dalam kondisi masih asli, masih mentah ya. Beda kalau akikah. Kalau akikah itu dibagikannya sudah dimasak dan dalam kondisi dimasaknya dalam kondisi rasanya manis dagingnya. Kenapa itu? Ada korelasi. Sebab dimasak manis tujuannya supaya si bayi ini berakhlak manis. Nih, arahnya ke sana. Walaupun ada juga yang mengatakan boleh akikah sekalian dibagikan sama kurban, dibagi-bagi ke sana juga nggak apa-apa. Walaupun ada yang berpendapat seperti itu. Jemaah rahimakumullah. Wa yungdabu at-tasadduqu bil jami' illa laqman ya'kuluha tabarrukan. Fa in nadharu udhiyatan muayyanah zala milkuhu anha. Sunnah nih, kita bersedekah diserahkan semuanya. Saya hewan kurban saya serahkan semuanya sudah. Umpamanya itu silakan disunahkan diserahkan semua sana illa laqman ya'kuluhu tabarukan, kecuali mungkin dikasih sedikit nih untuk tabaruk, sekedar memenuhi syariat aja, dimakan untuk keluarga dan sebagainya, sedikit itu boleh seperti itu. Fa in nadharu udhiyatan muayyanah, kita kembali lagi, jika kurbannya kurban nazar zala milkuhu anha, maka jelas dia harus dipasrahkan semuanya, tidak boleh memakan sedikit pun kalau kurban nazar. Walam yajuz bai'uha, dan tidak diperbolehkan menjual daging kurban. Walahu ayyar kubaha, rokaba yarkabu, walahu ayyar kabaha, boleh nih. Umpama kita habis beli sapi, kemudian sebelum dipotong dinaikin dulu umpamanya, biar termasuk naik sapi dulu yang mau dikorbankan di situ untuk kurban, itu boleh seperti itu, silahkan. Fa in waladat dzubiha ma'aha waladuha wujuban. Sekarang bagaimana? Ini andai-andai ya, walaupun mungkin jarang terjadi, namanya juga hukum antisipasi. Sekarang seandainya ada binatang kurban hamil, kan boleh tuh perempuan binatang kurban, cewek juga boleh kan. Jadi nggak harus jantan, cewek juga boleh. Seandainya binatang kurbannya kok dalam kondisi mengandung, dzubiha ma'aha waladuha wujuban, maka anaknya segera ketika sudah disembelih induknya, anaknya kemudian pas dirapikan dibelek kok keluar anaknya wajib disembelih seketika itu juga. Jadi tidak boleh dibiarkan begitu saja, wajib anaknya, si anak binatang tersebut wajib disembelih. Walahu ayyashroba min labaniha ma fuddila an waladiha, dan boleh, tapi nggak tahu nih, kayaknya jarang, tapi mungkin langka juga, tapi seandainya ada boleh soalnya. Walahu ayyashroba min labaniha ma fuddila an waladiha, bagi orang yang berkurban tadi, binatang-binatangnya cewek, perempuan, kan biasanya karena dia punya anak kan keluar susu kambingnya gitu ya, keluar susunya, silakan boleh diminum bagi si orang yang kurban tadi, meminumnya boleh. Mafudila an waladiha, jadi sisa dari si anak binatang kurban tersebut, susunya boleh diminum. Jemaah rahimakumullah, ada pertanyaan? Boleh, ada pertanyaan boleh, silahkan sambil kita santai-santai. Kalau enggak kita lanjut dulu. Lalu
Bagaimana dengan akikah? Oh, sebentar, masih ada. Wal afdal wal afdalu ayyadbahal udhiyah binafsih. Yang bagus nih, sebaiknya sih kalau bisa sebaiknya ketika kita kurban itu dipotong sendiri. Mana hewan kurban saya yang motong. Namun ingat-ingat, ini ketika memotong binatang ya, hati-hati. Itu di binatang di leher kan ada 3 saluran. Ada saluran darah, ada saluran makanan, dan ada satu lagi saluran nafas gitu. Itu harus putus semuanya. Dicek. Ketika kita memotong atau menyembelih hewan kurban, di saat ini pisau ya, contoh ya. Ini pisau. Pas dipotong, disembelihkan di leher seperti ini, dicek sudah putus semua belum itu saluran. Dan ketika ngecek, si pisau tidak boleh lepas. Harus tempelkan terus. Dicek sudah putus belum. Kalau lepas terus disembelihin lagi jadi bangkai. Nggak boleh. Hukumnya haram. Hati-hati. Itu penyebab Nabi Yusuf alaihi salam dibuli, dikucilkan. Itu penyebabnya, ada hadisnya itu dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi. Nabi Yakub alaihi salam penyebab dipisah dengan Nabi Yusuf, kehilangan Nabi Yusuf, dalam surat Yusuf kan ada tuh. Itu karena Nabi Yakub waktu itu dia memotong sapi, anak sapi dipotong di depan induknya. Induknya nangis, tidak tega melihat anaknya dipotong oleh Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf, anak Nabi Yakub di sana dikucilkan sama saudara-saudaranya, dibuang di sumur, fi ghayabatil jub. Ini menjadi pelajaran untuk kita. Tatkala menyembelih binatang tadi, seandainya anak binatang jangan di depan induknya. Kita kembali. Jadi si leher tadi ketika ditempelkan pisau seperti ini, pas pisaunya terangkat kemudian karena belum putus ditempelin lagi, disembelihin lagi, hukumnya haram, menjadi bangkai, nggak jadi. Jadi harus ditempelin seperti itu terus, nempel aja walaupun tidak pas di lehernya, tempel sampingnya, dicek sudah putus apa belum. Kalau belum disembelihin lagi, gorokin lagi. Yang penting si pisau nempel terus. Itu caranya seperti itu. Wal afdol ayyadbahal udhiyah binafsih. Yang terbaik dia memotong sendiri. Tapi fa illam yuhsin wakkala musliman aliman bisyurutiha, seandainya dia nggak mampu, waduh nggak tega nih mamanya, aduh nggak bisa silahkan wakkala musliman aliman, serahkan kepada orang yang ahli, yang alim, yang mengetahui tentang kriteria penyembelihan hewan kurban, silakan serahkan ke dia. Wa haldoro dzabhaha, dan sunnah orang yang kurban tadi sunnah menyaksikan, hadir di lokasi kalau bisa. Kalau nggak bisa gimana, saya ada acara nih mau pulang kampung, ya sudah nggak apa-apa. Kalau bisa sih hadir di situ. Pas sudah disembelih baru silahkan kita mungkin pulang kampung kemana. Kenapa? Sebab tetesan darah pertama yang mengalir dari sembelihan binatang kurban kita itu membuat kita itu diampuni dosanya semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka sehingga nih dianjurkan, ini mumpung ingat, ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, berarti hari apa nggak tahu nih, pokoknya 10 hari sebelum pemotongan, pas tanggal 1 Dzulhijjah, kita yang mau kurban itu disunahkan jangan motong kuku, jangan motong rambut, jangan ngutak-atik anggota badan kita. Jadi biarkan saja, jangan nyukur kumis termasuk, pokoknya seluruh anggota tubuh kita jangan diutak-atik. Sampai
ibadah kurban itu kita potong. Begitu sudah dipotong, silahkan boleh mencukur rambut, motong kuku dan lain-lain. Korelasinya apa? Tujuannya apa? Kalau dilihat dalam kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Shalihin itu disebutkan supaya orang yang kurban itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, sementara pada waktu penyembelihan hewan kurbannya anggota badan dia itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmatnya ibadah kurban secara syariat. Wa yaqulu adzabih Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni kama taqabbalta min sayyidina Muhammadin nabiyika wa Ibrahim khalilik. Doanya, nggak tahu nih bisa apa nggak kita? Ada doanya ketika motong hewan kurban kita sendiri nih, umpamanya saya potong sendiri, doanya seperti ini: Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni kama taqabbalta min sayyidina Muhammadin nabiyyika wa Ibrahim khalilika. Ya Allah, kalau nggak tahu begini aja, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini semata-mata dari Engkau ya Allah, dan ini semuanya mohon diterima ya Allah. Kama taqabbalta min sayyidina Muhammad, sebagaimana Engkau menerima ibadah kurbannya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim ya Allah. Seperti itu. Kalau nggak bisa gimana? Ya sudahlah, Bismillahirrahmanirrahim juga nggak apa-apa, niat Bismillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau bisa mah kayak tadi. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Wa ammal aqiqatu lil maulud fahiya sunnatun muakkadah. Kita masuk ke akikah. Kalau akikah itu sunnah muakkadah juga sama hukumnya, tudbahu fil yaumis sabi'. Disembelihnya itu ke acara akikah pada hari ke-7 dari kelahiran. Kalau enggak ke-7 bagaimana? Ya sudah hari ke-14. Kalau belum ada duit juga gimana? Hari ke-21. Kalau itu juga belum gimana juga? Ya sudah nanti pas ada rezeki kapan enggak apa-apa. Wa yaqulu 'inda dzabhi bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma hadhihi aqiqatu fulan. Itu doanya ketika akikah itu tadi pas pemotongan, doanya bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma hadhihi aqiqatu fulan. Ya tadi lagi-lagi kalau kita nggak bisa, yaudah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ini akikah si fulan ya Allah. Fa in kana ghulaman dzubiha anhu syatain au jariyatan dzubiha anha syatan. Jika bayinya laki-laki, silahkan potong 2 ekor kambing. Kalau bayinya perempuan, cukup 1 saja. Bedanya apa sih? Laki perempuan, perempuan 1, laki 2. Mengacu kepada ayat waris, mawaris. Di surat Ali Imran itu ada yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain gitu. Bagi laki-laki dalam bagian warisan itu 2 kali lipat dibanding dengan bagian perempuan. Orang Jawa bilang sepikul segendongan. Pikul kan depan belakang, segendongan kan cuma dapat 1. Jadi perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Akikah juga demikian. Kambingnya 1 kalau perempuan, kalau laki-laki kambing 2. Sekarang kalau akikah ini sekalian pas Idul Adha saya akikah tapi satu-satu gimana ya? Ini 1 dulu nih. Anaknya laki tapi duitnya cuma adanya 1 maunya, silahkan boleh. Tahun depan nanti ada 1 lagi boleh, nggak apa-apa. Atau mungkin syukur-syukur kalau pas tidak bertepatan dengan Idul Adha. Wa yusannu alla yaksiru li'azmin bal tufassil al-a'dha tafa'ulan bi salamati a'dha'il walad. Beda lagi nih kalau akikah, caranya nih. Kalau akikah disunahkan nih tulang daging, tulang binatang yang kita akikah tadi itu jangan jangan dipecahin, jangan
apa sih, pakai kapak plak-plak gitu, pecah ya. Jangan dicacak. Bal tufassilul a'dha, bahkan dipisah. Jadi dipisah, tulang sendiri, daging sendiri. Tujuannya apa? Ada ini tujuannya. Tujuannya tafa'ulan bisalamati a'dha'il walad, agar sebagai tafaul. Tafaul itu artinya ngambil keberkahan. Ngambil keberkahan bagaimana? Bisalamati a'dha'il walad, selamatnya pisahnya sang anak. Artinya setelah gabung dari perut ibundanya kemudian terpisah begitu kan. Nah, rupanya arahnya ke sana. Dia dipisah pas keluar dari rahim sang ibu sudah pisah seperti itu. Makanya tadi ketika akikah dagingnya itu tulangnya jangan dicacak-cacak, tapi dipisah sendiri sana, diutuh, dimasak utuh silahkan boleh. Jangan dipecah, tapi kalau mungkin dipotong jadi dua umpamanya karena kepanjangan nggak masalah, asal jangan dipecah. Wa yusannu antutbaho wa yusannu antutbaho kasairil walaim illa rijlahal yumna ila aslil fakhdhi fatu'ti nai'atan lil qabilah. Wah, ini lain lagi nih. Kita cerita akikah. Wa yusannu antutbaho kasairil walaim. Akikah tadi sudah binatangnya dipotong, silahkan disunahkan dimasak itu dagingnya, illa rijlahal yumna, kecuali kaki kanan, ila aslil fakhdhi, sampai ke paha. Ini jangan dimasak, yang belakang terutama. Tapi apa? Fatu'tiya na'iyatan lil qabilah. Tapi silahkan. Orang bilang apa? Sampil ya. Sampil apa? Jadi binatang kambing itu kan kaki kanannya yang ini diambil gitu. Saya bilang sampil bahasa saya. Silakan dikasih ke siapa. Jangan dimasak semua gitu. Ini aturannya seperti itu. Fatu'tiya karena dibaca ya, karena itu jawab dari Yusanu. Fatu'tiya na'iyatan lil qabilah, silakan bisa dikasihkan kepada siapa kek, pada orang yang kita kenal. Ai adiyah. Tujuannya apa? Tafa'ulan bi anal walad ya'ishu wa yamshi. Sebagai tafaul juga. Tafaul itu artinya mengambil keberkahan bahwa si anak ini hidup dan berjalan, nanti akan berjalan. Maka tadi si kaki kanannya itu kasih ke siapa gitu. Jangan dimasak. Di sini dimasak semua atau gimana selama ini? Ketika akikah, apa pesen aja ke tukang akikah gitu ya? Saya pesen ini anak saya lahir 1, kambing 2 deh. Tahu-tahu udah jadi begitu ya? Wa antut bahu bihulwin tafa'ulan bihalawati akhlaqil walad. Tadi sudah dijelaskan. Demikian juga akikah masih cerita itu dagingnya dimasak dengan rasa manis. Tujuannya apa? Tafa'ulan bihalawati akhlaqil walad, agar kita berdoa supaya anak ini akhlaknya akhlak yang manis, yang lembut. Wa antut'ima lil fuqara kal udhiyah, silahkan dibagi-bagi, didistribusikan ke sana kemari. Wa ba'athaha ilaihim aula min ayyad'uhum. Cara pembagiannya beda. Ketika sama dengan kurban nih, akikah itu sebaiknya dibaginya itu kita nganterin, datang ke ini tetangga saya si A, tetangga saya si B, datang. Lebih baik seperti itu. Min ayyad'uhum, daripada dipanggil, diundang semua kumpul, itu kurang bagus. Tapi yang bagus tadi kita anterin langsung, door to door. Wa hukmul aqiqah fit tasadduq wal akli wa imtina'il bai' wa ta'yinuha bin nadhr kal udhiyah. Semua hukum akikah sama dengan ibadah kurban, baik dalam pemberiannya, sedekahnya, terus seperti itu.
Dan juga nih dalam akikah kan lahirnya seorang bayi. Di sana kan ada kewajiban orang tua kepada anak. Di antaranya satu, ayyuhsina ismah, memberi nama yang terbaik. Idealnya nama laki-laki kalau bayi nih, ya kalau laki-laki maksud saya, bayi laki-laki yang terbaik itu nama Abdun digabung dengan Asmaul Husna. Salah satu dari Asmaul Husna. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar. Ada di sini nama-nama itu? Insya Allah ada, mudah-mudahan. Kalau nggak mengarah ke sana, boleh silahkan nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik. Malik ada kali ya? Malik penjaga neraka soalnya. Ridwan, Israel ada Israel. Itu arahnya ke sana. Tidak diperbolehkan kita nama Abdun digabung dengan apa namanya? Selain Abdun digabung dengan Asmaul Husna. Contoh seperti ini. Nur Kholik. Mohon maaf. Kholik itu Asmaul Husna. Nur dicampur dengan Al-Kholik, Nur Kholik. Nurnya Asmaul Husna, nurnya Allah Sang Pencipta. Itu kurang bagus. Karena nama adalah doa. Tatkala kita memanggil nama sang anak, berarti sama dengan mendoakan anak kita. Atau Abdul Ka'bah, itu nggak boleh. Abdun artinya hamba, Ka'bah Al-Ka'bah. Itu dulu namanya Abu Bakar Siddiq, namanya Abdul Ka'bah itu. Kemudian diganti sama Rasulullah SAW menjadi Abdullah bin Abi Quhafah. Di dalam proses pemberian nama tadi, kalau perempuan, oh ya, kalau tidak mengacu ke sana boleh nama-nama nabi, laki-laki nih, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Jika tidak mengaruh ke sana, tidak sampai ke sana, silakan ambil nama yang terbaik, mungkin nama-nama sahabat, nama-nama tokoh boleh. Tujuannya apa? Tafaulan. Kita berharap supaya anak ini seperti orang ini yang diharapkan. Atau jika tidak mengaruh, tidak sampai ke arah sana, silakan ambil nama yang terbaik menurut orang tuanya. Ya, bagaimana supaya anak itu tuh sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua. Jangan ngasih nama salah-salan. Pak Ustadz, anak saya lahir, saya kasih nama ini laki-laki, biar gabung nama Arab sama Amerika, Pak Ustadz. Saya kasih nama Muhammad Herlan Darwis. Di sini nggak ada kan? Apa itu artinya? Herlan Darwis lahir di jalan modar ya wis gitu kan. Jangan. Kalau perempuan kasih nama-nama istri atau anak Rasulullah. Khadijah, Juwairiyah, Umi Kulsum, Zainab, Hindun. Enggak tahu di sini ada ya begitu nama-nama itu ada ya. Soalnya zamannya udah beda soalnya. Namanya Yeni, Erika. Apalagi? Ini di dalam pemberian nama. Bolehlah seperti itu asal tadi tujuannya supaya orang tua itu berharap anaknya seperti apa yang diharapkan oleh orang tuanya dalam akikah. Lalu kan kita al-khamis adamul hibah falo jarahu birramyi wa ghaba au ghabal kalba wa sayd thumma wajadahu maitan haruma wala atharu li kaunil qalbi mutaji'an mutadominan. Oh, beda. Jadi artinya gini, kita itu di saat tasyakur, terutama akikah nih, karena terutama akikah, di saat tasyakur akikah seperti itu kan disunahkan juga ada yang namanya tahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu kita orang tua kalau ada madu, kalau ada kurma, rutob, kurma yang basah itu, kurma muda,
silahkan dikunyah sama orang tuanya dulu, nanti bekas kunyahannya dioleskan ke langit-langit gigi sang bayi. Kalau nggak ada kurma bagaimana? Ya sudah, pakai madu juga boleh. Itu namanya tahnik. Apa korelasinya? Supaya anak ini nanti rezekinya senantiasa manis. Ada juga yang namanya tahlik pakai lam. Kalau tahnik pakai nun, kalau tahlik pakai lam. Tahlik pakai kof, tahlik. Kalau tahnik pakai kaf. Apa tahlik? Mencukur rambut. Si anak ini biasanya pada acara cukur rambut, akikah itu, nanti ketika sudah acara akikah seperti itu atau bagaimana, dicukur habis. Rambut si anak dicukur habis, kemudian silahkan ditimbang, menumpang nimbang ke tukang emas. Pak, Bu, tolong numpang nimbang rambut anak saya, ada berapa gram? Ya mungkin dikira-kirakan juga bisa lah. Setelah itu silahkan kita bersodakoh. Kalau mampu seberat gram emas, kalau nggak mampu seberat gram perak. Kalau nggak mampu gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Itu namanya sodakoh untuk anak. Tujuannya apa? Agar anak kita itu tidak menjadi orang yang pelit, orang yang bakhil, bersodakoh. Mungkin dikira-kirakan paling sekitar 1 gram kali, ya sudah, kalau ada. Emas sekarang berapa segram, Bu? Emas segram sekarang berapa? 1 juta ada. Ya, kasihlah 1 juta. Kalau 2 gram ya tinggal ngitung aja 2 juta, begitu kira-kira. Kalau rambut saya anaknya itu tebel banget, gondrong, ada begitu kan? Kira-kira 3 gram, ya sudah 3 juta sana untuk anak. Baik, cukup ya, udah jam 6 nih. Ada pertanyaan? Ada Ibu ada? Nggak ada, ya sudah. Kalau ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ditindik. Oh, hewan kurban buat penandaan ditindik. Ditindik ininya. Kupingnya. Oh, ditempelin nomor. Melukai enggak? Melukai. Tapi sampai robek apa gimana? Di kupingnya. Kalau sampai, tadi saya sampaikan, kalau sampai telinganya itu robek, kayak jadi tidak lengkap, itu tidak dibenarkan. Cari yang ini. Untuk nandain gampang, tinggal disemprot pakai pilok, ini nama Masjid Lipo Cikarang, itu bisa, nggak harus ditindik. Tapi kalau hidungnya yang dicocok, gitu kan, itu supaya nurut, itu nggak masalah, karena itu memang udah adatnya sapi seperti itu. Cocok hidungnya sini, dipaku, lubangin, masukin tali, biar nurut. Sebab kalau nggak digitu bahaya. Itu untuk ilmu juga ini. Nanti takutnya pas sapi sebelum dianterin pesenin sama tukang sapinya, tolong ininya ditindik, biar hidungnya dicocok. Ya, kalau hidung boleh, memang itu adatnya sapi seperti itu, gak melukai. Ada lagi, cukup. Baik, waktu sudah jam 6. Semoga Allah memberikan curahan rahmat untuk kita semua. Kita bisa bangun pagi mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik fi bukuri ummati, kata Nabi. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku yang bangun pagi melaksanakan sholat subuh berjamaah, apalagi silaturahim seperti ini. Keberkahan turun dari Allah SWT lewat doa Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min sadatina ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik fi bukuri ummati. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu